Kita terbiasa belajar dari orang yang memang sudah sukses. Mereka yang kaya, terkenal, dan hidupnya terlihat sempurna. Tapi terkadang orang lupa bahwa kadang pelajaran paling berharga justru datang dari orang-orang yang gagal. Karena orang-orang yang gagal itu tahu rasanya menyesal. Mereka nggak berjualan mimpi, nggak berjualan angan-angan, tapi mereka hanya memberikan pengalaman yang mereka rasakan supaya kalian nggak jatuh di lubang yang sama. Dan saya adalah salah satu orang yang gagal dalam bekerja sebagai karyawan. Bukan karena saya nggak kerja keras, bukan karena saya gagal dalam urusan pekerjaan saya sendiri, tapi saya gagal karena saya nggak belajar sama sekali dalam mengelola keuangan. Saya nggak belajar bagaimana mengelola gaji, nggak belajar menambah aset, nggak belajar investasi, nabung, dana darurat, dan lain-lain. Itulah yang ingin saya sampaikan di video-video saya, di konten-konten saya, supaya teman-teman di luar sana nggak masuk ke dalam lubang sama, nggak perlu merasakan penyesalan yang saya rasakan sudah bekerja bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, tapi hasilnya tidak sesuai lamanya kita kerja. Jadi sayang waktu terbuang dengan sia-sia. Itu yang saya ingin sampaikan. Jangan sampai kalian merasakan hal yang sama. Mumpung kalian belum merasakan, saya sampaikan di sini. Apa saja langkah-langkah, apa saja kebiasaan yang bikin atau yang membuat kalian bisa gagal seperti yang saya rasakan sekarang. Yang pertama harus kalian lakukan ketika bekerja adalah belajar cara mengelola uang, belajar cara mengelola gaji. Bagaimana gaji itu dimanfaatkan untuk mendapatkan nilai-nilai dari gaji tersebut, yaitu untuk beli aset, investasi, nabung, dana darurat, yang intinya bahwa uang gaji kamu harus dipakai untuk sesuatu yang menghasilkan uang juga. Dulu saya pikir bekerja di sebuah perusahaan besar dengan loyalitas dan kerja keras itu cukup tanpa perlu memikirkan aset, investasi, dan lain-lain. Salah satu penyesalan saya dulu adalah ditawari sama saudara saya untuk investasi, untuk berdagang, saya nggak mau karena saya merasa saya udah cukup kok kerja di sebuah perusahaan besar untuk menghidupi saya bertahun-tahun ke depan. Ternyata gaya hidup yang salah, jiwa konsumtif yang tinggi, mudah berhutang, itulah yang akhirnya menghancurkan saya pelan-pelan. Tanpa investasi, tanpa aset, tanpa tabungan, dan tanpa dana darurat. Maka dari itulah di sini saya menyampaikan bahwa beberapa hal kebiasaan yang akan menghancurkan kalian seorang karyawan di masa depan. Saya akan jelaskan, saya akan sampaikan satu persatu kebiasaan-kebiasaan saya dulu yang membuat saya menyesal bekerja selama lebih dari 10 dan 15 tahun, tapi tidak memiliki aset apapun. Mulai sekarang kamu harus atur keuangan dan gajimu. Sekian persen untuk kebutuhanmu, sekian persen untuk investasi dan membeli aset, sekian persen untuk tabungan dan dana darurat. Jangan sampai kamu menghabiskan uangmu untuk keinginanmu, bukan kebutuhanmu. Karena gengsi, karena iri kepada orang lain, karena nafsu dan keinginan yang menggebu-gebu, akhirnya kamu menghamburkan uang untuk sesuatu yang sebenarnya kamu tidak butuhkan. Dan itulah salah satu kebiasaan yang membuat saya menyesal sekarang. Saya tidak pernah belajar bagaimana cara mengelola gaji, mengelola uang, sehingga keuangan saya di masa sekarang itu sangat-sangat berantakan. Jadi itulah ya poin pertama buat teman-teman sekarang, mulai sekarang, belajar bagaimana cara mengelola uang, bagaimana cara mengelola gaji, keluarkan uang hanya untuk kebutuhan kalian, bukan keinginan apalagi hanya adu gengsi semata. Seandainya saya bisa kembali ke masa lalu, saya ingin belajar betul-betul bagaimana cara mengelola uang dan mengelola gaji saya, supaya saya tidak merasakan penyesalan seperti sekarang. Silahkan tulis di kolom komentar buat pengalaman teman-teman sesama karyawan, bagaimana perjuangan kalian baik yang masih baru ataupun yang sudah lama. Kita di sini untuk diskusi, berbagi pengalaman, berbagi cerita, supaya video-video ini bisa bermanfaat buat teman-teman di luar sana, tidak perlu merasakan penyesalan yang pernah saya lakukan, kegagalan-kegagalan yang saya lakukan, sehingga kalian bisa mengantisipasi dari sekarang. Subscribe channel ini supaya kita bisa berkembang bareng, bertumbuh bareng sebagai karyawan yang cerdas,
karyawan yang nantinya bisa mencapai salah satu tujuan utamanya adalah resign dan financial freedom. Terima kasih telah menonton video ini.